Selamat sore sahabat tani semuanya, jumpa lagi dengan kita di sini. Oh ya, pada kesempatan sore hari ini kita mau nge-review bibit, tapi bibit kita kali ini itu berupa bibit polybag. Mari satukan hati. Iya, jadi gini, bagi sahabat tani semuanya atau mungkin mitra-mitra kita yang di luar sana atau mungkin yang di luar daerah, yang luar pulau, itu bisa pengembangan bibit jika mereka terkendala pada saat ini belum mempersiapkan bibitnya, karena cenderung yang harga bibit yang semakin signifikan naiknya. Jadi nggak usah khawatir, kita di sini menyediakan untuk teman-teman semuanya tuh pengembangan bibit menggunakan polybag. Jadi sistem polybag ini kita sudah tumbuh, nanti kita tanam pakai bibit kata. Untuk bibit kata ini adalah ukuran 500 per kilonya. Jadi sebentar ini. Jadi bibit katanya nanti sebesar gini ya, teman-teman ya. Nah, dengan bibit sebesar ini nanti kita tanam di sini sekitar 2 atau 3 minggu setelah penanaman, insya Allah dia sudah tumbuh. Jadi per polybagnya nanti kita akan jual atau distribusikan kepada sahabat tani semuanya untuk pengembangan skala kecil maupun skala besar. Kita juga bisa menerima indiannya juga ya. Untuk untuk estimasi hasilnya nggak usah khawatir. Misalkan sahabat tani semuanya itu sudah pengembangan di polybag tapi bingung untuk pemasarannya, bisa kontak-kontak kami, bisa saling-saling ke kita. Siapa tahu kita juga bisa membantu untuk pemasaran distribusinya. Terus untuk polybag sendiri misalnya itu polybagnya nggak laku, nggak ada sih namanya porang tuh nggak laku, nggak banget ya. Karena apa? Setiap kita tanam dia tumbuh, dia bisa menghasilkan umbi. Jadi kita nanti misalkan kita pengembangan polybag tapi tidak bisa pendistribusian keluarnya, kita tetap bisa menghasilkan polybag nanti dengan tumbuh umbi lagi. Nah, umbi nanti kan bisa tumbuh menjadi umbi yang kecil. Nah, umbi yang kecil tadi bisa dikembangkan lagi, diperbesarkan lagi menjadi umbi yang lebih gede lagi. Jadi estimasinya misalkan kita tanam di polybag itu nggak ada kata ruginya. Karena apa? Setiap pengembangan satu polybag yang kita tanam di lahan itu sudah 100% hidup. Jadi bibitnya sudah hidup. Misalkan dalam skala 1 hektar kita tanam itu sekitar 40.000 sampai 50.000 polybag. Itu dalam jarak tanam 25 kali 60 per tanamannya gitu. Nah, misalkan nanti Bapak pengembangan, Bapak atau sahabat-sahabat ya, mas-mas ya, kakak-kakak, oke. Jadi gini perhitungannya, per polybagnya nanti mungkin di skala Bapak, cuma ya memang itu kendalanya kalau kita tanam pakai bibit polybag itu ada plus minusnya. Plusnya gimana? Plusnya itu bibitnya sudah semua hidup, 100% kita sudah tahu dia tumbuh, ada daunnya, ada pohonnya. Tapi sahabat-sahabat semuanya itu jangan tergiur dengan bibit polybag yang dia hasil cabutan dari hutan. Karena apa? Itu belum tentu dia bagus, karena belum tentu umbinya itu ikut di dalam perakarannya. Siapa tahu mereka cuma cabut dari hutan atau cabut dari pekarangan atau kayak gimana, kita juga kurang tahu. Terus dia taruh di polybag, di tumbuhan kayak gitu. Aslinya dia nggak punya umbinya. Nah, di situ bibit polybag tapi cabutan. Hati-hati kawan. Jadi misalkan Bapak beli dengan harga yang lebih murah, jangan tergiur dengan harga murahnya, tapi pastikan bahwa itu bibit benar-benar berkualitas. Jadi di sini kita bukan masalah harga atau gimana, enggak. Cuma kita memastikan untuk sahabat semuanya itu benar-benar mengembangkan bibit polybag yang benar-benar ditumbuhkan itu dari biji katak. Karena nanti pembesarannya lebih sempurna. Terus nanti misalkan kita tanam bibit dari kita tanam porang dari bibit polybag, itu kita nggak usah khawatir nanti mau hidup nggak, skala estimasi kehidupannya kayak gimana, presentasi hasilnya kayak gimana, itu nggak usah khawatir. Kita tetap optimis saja, kita tetap optimis bahwa kita pasti berhasil. Karena apa? Bibit sudah 100% hidup. Tinggal kita bagaimana pengolahan lahan, kegemburan lahannya, tinggal kita gimana naruh pupuknya, tinggal kita pengembangan simulasi dari kegemburan tanahnya. Karena apa? Karena kita yang utamakan itu dari porang itu adalah pertumbuhan dari umbinya, bukan dari bunganya, bukan dari kataknya. Nah, untuk kataknya itu adalah nilai plus untuk hasil kita. Jadi misalkan nanti kita tanam bibit dari polybag itu bisa kita olah lagi lahannya lebih gembur lagi, kita kasih pupuknya yang lebih bagus. Nah, pupuk di sini kita pengembangan itu nggak usah
pakai pupuk yang mahal itu enggak. Porang itu tanaman enggak manja kok, dia ditanam gitu aja, kita kasih pupuk pakai kompos. Banyak yang mengatakan pupuk kompos nggak bagus. Tidak, semua pupuk itu bagus. Pupuk organik, pupuk cair, segala macam, semua pupuk itu bagus. Nggak ada pupuk diciptakan itu tidak bagus, itu enggak. Cuma kita harus tahu bagaimana takaran penggunaan aplikasiannya. Yang pertama, yang kedua, kita harus tahu kebutuhannya tuh seperti apa. Kita tahu tanah kita tuh seperti apa, kayak gitu. Oke, di sini saya nggak ngomong panjang lebar lah ya. Cuma intinya kita di sini membantu mitra tani semuanya untuk distribusikan bibit polybag dengan estimasi sudah 100% hidup. Nah, jadi kita menggunakan di sini bibit katak juga yang benar-benar berkualitas. Yang polybag yang kita gunakan itu ada tanah wadah atau tanah itu ya, tanah kayak humus kayak gitu ya, tanah yang gembur kayak gitu. Kita kasih sekam, bisa sekam bakar, bisa sekam yang belum dibakar juga nggak apa-apa. Terus kita kasih kompos. Nah, itu untuk komposisi tanahnya. Terus nanti untuk penyiramannya nanti bisa berskala ya, 2 hari sekali atau 1 hari sekali tergantung dari panasnya. Terus nanti pengembangannya kayak gini juga, kita bisa pakai paranet. Jadi misalkan panasnya terik banget, kita kan di sini di lapangan bebas tuh, lapangan terbuka. Jadi kita kasih tutup pakai paranet. Jadi biar nggak terlalu panas untuk bibitnya nanti, untuk kita sudah tumbuhnya nanti. Terus untuk pupuk ya, pupuk itu kita monggo. Bapak mau pakai pupuk inilah, pakai pupuk ini, monggo. Semua pupuk itu bagus, nggak ada pupuk yang nggak bagus. Oke. Pupuk sudah, untuk bibit sudah. Kita di sini pure pakai katak ya. Terus untuk katak sudah. Terus apa lagi? Udah, oke. Mau yang sharing-sharing, mungkin ada pertanyaan, ada masukan, kita terbuka dengan senang hati. Bisa kontak di WA, bisa telepon pada jam kerja, bisa juga datang ke lokasi kita. Kantor kita di Kota Madiun, Jawa Timur, di Desa Kepal, Kecamatan Kare, atau ketik aja Pai di Porang di Google Map, nanti muncul alamat kita, bisa jumpa dengan saya. Oke, mungkin cukup itu saja ya. Oke, sahabat tadi semuanya mungkin sudah capek, sudah lelah, bisa kita let's go. Mari kita majukan pertanian porang di Indonesia. Mari kita majukan mari kita sama-sama memajukan komoditas lokal berbasis ekspor. Terima kasih buat supportnya, terima kasih untuk masukannya, terima kasih juga untuk semua orang-orang yang sudah mensupport kita di sini. Terima kasih, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap langkahkan kaki, teruslah jangan berhenti. Yakinkan diri, siapapun bisa mandiri. Tanah kita emang tanah surga, negeri ini sungguh kaya.